Hai kawan-kawan, kali ini pembahasan tentang pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah. Sebelumnya, yuk kita wawancarai Ketua RW sekitar sini. Nama saya Ajmarda Fatiga Atama dari siswa SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Saya ingin mewawancarai Bapak Haji Diding selaku Ketua RW 03 Jatiwaringin, dan terima kasih Pak atas waktunya ingin diwawancarai. Lanjut ke pertanyaan Pak, apakah sampah di lingkungan sekitar menimbulkan pencemaran tanah? Tidak, karena langsung diangkut dengan gerobak sampah. Bagaimana masalah sampah di sekitar lingkungan? Sudah terkoordinasi, jadi dibuang dengan truk ke TPA. Apakah sampah di lingkungan sekitar menimbulkan pencemaran air? Belum, karena masih tidak tertumpuk di lokasi. Bagaimana pencemaran air di lingkungan sekitar? Masih bagus, yaitu karena tidak tertumpuk di lokasi, langsung dibuang ke TPA. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Ya, sama-sama. Hai kawan-kawan, tadi kita sudah mewawancarai RW sekitar. Yuk lanjut kita wawancarai seseorang di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi tentang pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah. Nama saya Samad Saifullah SE, Kasih Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Jabatannya? Ini tadi jabatannya Kasih Pencemaran. Ya, jadi saya yang dengan tupoksinya sesuai dengan tupoksi saya menangani terkait masalah deteksi pencemaran. Jadi saya termasuk itu juga saya mengelola pasukan katak yang memang khusus untuk mengelola masalah penanganan klarifikasi yang setiap harinya saya ada pasukan katak yang namanya pasukan katak itu tupoksinya khusus menangani klarifikasi. Ini ada anak buah saya yang jumlahnya hampir 20 orang itu menangani sampah-sampah liar yang ada di Kali Bekasi. Nah, ini setiap rutin, setiap hari melakukan pembersihan sampah sepanjang Kali Bekasi dari hulu ke hilir, ya, mulai dari perbatasan Kota Depok, Bogor, nah dari hulu ke sana kita dengan batas di ujung yaitu Bekasi Utara. Itu tugas mereka untuk membersihkan sampah-sampah liar yang ada di Kali Bekasi. Nah, itu sangat rutin. Sampah di Kali Bekasi sangat numpuk. Ya, tapi alhamdulillah dengan adanya pasukan oranye, pasukan kata itu yang ada di Dinas Lingkungan Hidup yang di bawah seksi saya, alhamdulillah bisa tertangani secara rutin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi pertanyaan pertama Pak, apa akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah? Akibat dari pencemaran tanah otomatis kalau tanah sudah tercemar maka kita akan kekurangan yang namanya air bersih. Itu dampaknya. Ya, maka kita dengan terdamparnya pencemaran tanah otomatis kita akan kekurangan minim terhadap konsumsi terhadap air bersih. Jadi air bersih kita akan semakin berkurang jika tanah kita semakin tercemar. Bagaimana terjadinya pencemaran tanah? Terjadi pencemaran tanah banyak. Satu, jika banyak limbah atau masyarakat membuang limbah atau spiteng, biotanknya tidak diolah melalui sistem biotank yang betul atau sistem limbah domestik yang dihasilkan dari rumah tangga, maka itu akan mencemari tanah atau air tanah
tanah itu kan ada airnya. Nah, itu kalau kita spitting yang ada di rumah tangga kita, yang memang pembuangan dari rumah tangga, baik cucian, baik limbah yang memang kita sering buang air besar dan sebagainya, itu kalau tidak diolah, tidak disedot sesuai dengan standar daripada kan sekarang ada tangki biotank. Nah, itu yang harus kita pakai, itu mungkin bisa mengurangi atau bahkan sehingga tanah itu tidak tercemar, itu dengan cara seperti itu. Jadi harus ada pengolahan tersendiri, yaitu seperti kita menggunakan biotank. Jadi itu bisa meminimalisir terjadinya pencemaran air yang ada di dalam tanah. Dampak pencemaran tanah meliputi apa saja, Pak? Dampak pencemaran Tanah meliputi apa saja? dampaknya banyak, ya. Tadi saya sampaikan, ya. Pohon bisa mati, ya. Dampak pencemarannya, kurang air bersih. Nah, terus kita akan minum air bersih, itu banyak. Apakah pencemaran air di sungai sangat berbahaya? Sangat berbahaya. Itu kan kita, ini khususnya di Kota Bekasi, kita sangat minim air bersih. Kali Bekasi ini merupakan yang mungkin nanti yang akan bisa jadi olahan sumber air minum juga kalau sudah diolah itu. Tapi kalau kalinya tercemar, maka tingkat pengolahan akan semakin tinggi, sehingga kita harus jaga bahwa kali itu betul-betul bersih dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk nanti mungkin ada perusahaan air minum. Nah, itu mungkin asalkan dari kali, dari sungai yang bisa diolah menjadi air minum. Nah, makanya kita harus mengupayakan betul menjaga kali-kali yang ada di Kota Bekasi ini menjadi kali yang terbebas dari pencemaran, baik dari limbah, sampah, ataupun dari warga masyarakat, itu limbah domestik. Bagaimana agar limbah pabrik tidak mencemari sungai? Ya, itu semuanya sebenarnya sudah kita lakukan, ya. Mereka ada izin, mereka ada laporan. Nah, bagi mereka yang tidak laporan atau mereka mungkin standar pengolahan IPA-nya tidak sesuai yang saya bilang tadi, perusahaan membuang sampah atau membuang limbahnya tidak sesuai dengan baku mutunya, itu yang akan menyebabkan terjadinya pencemaran kali sungai. Sehingga pemerintah upayanya adalah perusahaan-perusahaan kita selalu melakukan pemantauan, ya, pengendalian dengan kita memberikan pengawasan kepada mereka supaya mereka melaporkan setiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali untuk terkait masa pengolahan IPA-nya. Jadi kalau ada IPA yang tidak sesuai dengan baku mutu, maka pemerintah Kota Bekasi atau melalui Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan tindakan kepada perusahaan yang memang melanggar dan sering membuat pembuangan limbahnya ke sungai atau kali Bekasi. Dampak pencemaran air di sungai meliputi apa saja? Ya banyak, ya. Dampaknya ikan mati, ya kan? Nggak bisa diminum, nggak bisa diolah airnya, ya. Sampah mampet, ya kan? Bau, berbusa. Nah, itu dampaknya banyak. Nanti bisa menimbulkan penyakit, ya. Kalau udah sering kali terus bau-bau terus kan jadi kita batuk apalah, gitu. Itu dampaknya sangat banyak. Kalau sudah terpolusi, sudah tercemar, itu sangat gatal-gatal. Kita nggak, biasa warga pakai main di air kan, kalau main air di kali yang tercemar maka menimbulkan jadi gatal-gatal. Ya, penyakit lah, sumber penyakit. Bagaimana solusinya untuk menanggulangi terjadinya pencemaran tanah dan pencemaran air? Ya, tadi solusinya adalah kita harus banyak memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat, pelaku usaha, agar mereka bisa mengelola limbahnya, mengelola sampahnya, baik masyarakat ataupun para pengusaha. Jadi mereka harus punya rasa memiliki. Nah, pemerintah perannya adalah memberikan sosialisasi, ya, bahwa kita juga ada peraturan, jangan buang sampah sembarangan, jangan buang limbah ke sungai kalau tidak sesuai dengan baku mutu, itu ada aturannya semua. Nah, jadi peran pemerintah adalah hanya memberikan sosialisasi, pengendalian, pengawasan dan pemantauan kepada
para pelaku usaha khususnya atau dengan masyarakat memberikan himbauan agar mereka mengelola sampah, mengelola limbahnya dengan benar sesuai dengan aturan yang ada. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas informasinya dan serta meluangkan waktu untuk wawancaranya. Sekian dari saya, terima kasih Pak. Ya, dan betul, saya terima kasih pada adik-adik, terutama adik yang dari SMA 5 yang mau melakukan wawancara. Mudah-mudahan hasil wawancara ini bisa bermanfaat, bisa menjamin kepada teman-teman sekalian bahwa pentingnya kita menjaga kebersihan lingkungan, baik kebersihan kali, sungai, ataupun lingkungan yang lainnya. Nah, ini jadi merupakan peran pemerintah memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah, khususnya kepada masyarakat, agar kita selalu menjaga kebersihan lingkungan, baik dari pengelolaan sampahnya, pengelolaan limbah oleh perusahaan. Itu harus kita lakukan setiap hari untuk demi masa depan anak-anak kita, supaya kali kita bersih, kita punya kadar air untuk diminum bersih, lingkungan juga bersih. Saya kira itu, mudah-mudahan hasil wawancara ini bermanfaat buat kalian semuanya. Saya atas nama Dinas Lingkungan Hidup mengucapkan terima kasih sudah bisa komunikasi dengan para siswa SMA 5, dan saya mohon maaf apabila jawaban-jawaban saya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, penjelasan kali ini sudah selesai. Kesimpulannya adalah pemerintah sudah memberikan himbauan dan peraturan kepada masyarakat maupun pelaku usaha agar tidak membuang sampah sembarangan. Karena akan terjadi pencemaran lingkungan, maka mulailah tidak membuang sampah sembarangan dan memanfaatkan teknologi yang ada untuk mendaur ulang sampah. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa.